Irwan ini hanyalah mewakili banyak orang yang sudah terlanjur membeli dan senang membaca Gibran Endgame, di mana di situ dikatakan Gibran Endgame lulus yang wapres yang tak lulus SMA. Tapi ternyata setelah Rismon belok, dia kemudian membantah buku itu sendiri dan berencana membuat buku tandingan ya untuk membantah apa yang sudah dia tuliskan. Nah, inilah yang kemudian barangkali membuat banyak pihak yang kemudian merasa telah dibohongi ya, telah ditipu oleh Rismon. Hari ini alhamdulillah saya ada di Polda Metro Jaya. Saya Irwan Esos. Alhamdulillah hadir untuk melaporkan saudara Rismon Sianipar. Karena saya telah merasa tertipu, telah membeli buku Gibran Endgame ini. Di mana saya rencana membeli 200 buku sampai 300 buku. Dan saya baru membayar 60 buku. Sisanya belum saya selesaikan. Dalam berjalannya sering waktu, tiba-tiba muncul pernyataan yang sangat mengagetkan buat saya. Saya terkejut dan tidak menyangka saudara Rismon menganulir dan tidak mengakui bahwa ini buku yang ditulisnya benar. Dan dia menyatakan bahwa isi buku ini bohong dan palsu menurut dia. Sehingga saya membuatkan laporan ke Polda Metro Jaya hari ini tanggal 24 April 2026 itu langsung diterima oleh pihak Polda Metro, bagian penerimaan laporan itu langsung dibuatkan laporan polisi pada sore sampai malam hari ini. Pertama, penipuan saya laporkan gitu, karena saya merasa ditipu setelah saya membaca isi buku ini ya, dengan muncul pernyataannya dia di Istana Wakil Presiden waktu itu bahwa dia tidak mengakui dan menganulir isinya buku ini, dan pernyataan yang lebih parahnya lagi di acara Rakyat Bersuara di News TV beberapa malam yang lalu, malam Rabu kemarin, gitu, bahwa dia tidak mengakui lagi isi bukunya ini. Sehingga kami yang telah membeli, telah membaca, sebenarnya Pak Rismon ini kami penggemar beratnya beliau, mengaguminya beliau dengan hasil penelitiannya beliau juga. Akan tetapi kenapa berubah 180 derajat dan tidak mengakui buku yang telah ditulis. Mulai gelombang laporan terhadap Rismon ini diproses Polda Metro Jaya. Dan coba kita lihat Sobat RH sekalian. Jadi pada beberapa waktu yang lalu ya, itu Rismon dilaporkan oleh seorang bernama Irwan yang membeli buku Gibran Endgame sebanyak 200 kalau tidak salah ya, sampai 200 eksemplar, dan dibagi-bagikan ke tempatnya asalnya atau temannya. Yang jelas dia merasa ditipu, merasa merasa ada masalah ya dengan Gibran Endgame tersebut. Padahal kalau saya katakan ya Gibran Endgame-nya sih benar ya. Yang tidak benar itu adalah ininya ya. Coba kita lihat ya. Nih. Jadi ini pelaporan di Polda Metro Jaya-nya itu tertanggal berapa ini ya? Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT ya. Berdasarkan laporan polisi nomor LP B2952 dan seterusnya Polda Metro Jaya tanggal 24 April ya, 24 April, 25, 26, 27, 28, 29, 30, sekarang tanggal 10 ya, setengah bulan kemudian diproses atau 16 hari kemudian ya, bahwa tanggal 24 April pukul 17.44 WIB bertempat di kantor kepolisian tersebut di atas. Pada hari tanggal ditandatanganinya surat tanda penerimaan laporan. Dengan ini diterangkan bahwa nama Irwan, nomor identitas dan seterusnya, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Kendari, tanggal 15 Mei, sebentar lagi dong, 15 Mei 1983, umur 42 tahun, kemudian pekerjaan wira swasta, agama Islam, alamat Desa Kolono, Cempaka Putih, Jakarta Timur.
Oh, ini Desa Kolono, RT RW, Bungku Timur, Morowali, atau garis miring apartemen Green Pramuka, Cempaka Putih, Jakarta Timur. Nomor HP 0822 dan seterusnya. Telah melaporkan dugaan tindak pidana penipuan garis miring perbuatan curang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 492 Undang-Undang 1 2023 dan atau pasal 486 KUHP yang terjadi di Jalan MH Tamrin Grand Hyatt Jakarta dengan terlapor atas nama Rismon Sianipar. Orang yang kejadian, pelapor menerangkan bahwa sekitar bulan Januari 2026 pelapor membeli buku yang diterbitkan dan dijual oleh terlapor dengan judul Gibran Endgame karena tertarik dengan isi yang ditulis dalam buku tersebut sehingga pelapor membeli sebanyak 60 buku dengan total nilai 6 juta. Kemudian namun ternyata baru diketahui bahwa terlapor membantah isi dalam buku tersebut dengan alasan isi buku tidak benar. Atas kejadian tersebut korban merasa dirugikan. Selanjutnya pelapor datang ke SPKT Polda Metro dan membuat LP guna penyelidikan dan penyidikan. Demikian surat tanda terima dibuat dengan sebenarnya pelapor Irwan dan lain sebagainya. Jadi sahabat sekalian, Irwan ini hanyalah mewakili banyak orang yang sudah terlanjur membeli dan senang membaca Gibran Endgame, di mana di situ dikatakan Gibran Endgame lulus yang wapres yang tak lulus SMA. Tapi ternyata setelah Rismon belok, dia kemudian membantah buku itu sendiri dan berencana membuat buku tandingan ya untuk membantah apa yang sudah dia tuliskan. Nah, inilah yang kemudian barangkali membuat membuat banyak pihak yang kemudian merasa telah dibohongi ya, telah ditipu oleh Rismon. Padahal kalau menurut saya ya, sobat sekalian, apa yang ditulis Rismon itu benar adanya. Ya. Jadi makanya saya bilang Rismon sebelum tanggal 11 Maret 2026, Rismon yang genuine, yang menulis secara benar isu-isu tentang Gibran, tentang Jokowi dan lain sebagainya. Tetapi setelah dia kemudian minta restoratif justice, entah dengan alasan apa, takut atau apa, nah disitulah kemudian kita menganggap dia sudah tidak bisa lagi dipertahankan. Sudah tidak bisa lagi dianggap benar. Tapi pasca 11 Maret, pertanyaannya adalah Irwan ya tentu saja ingin mempertanyakan. Nanti Rismon harus diperiksa, buku itu benar atau enggak menurut dia. Ini cek ya, Gibran Endgame itu yang dia tulis itu benar atau enggak sebenarnya isinya. Jadi kalau misalnya isinya dia sangkal, dia mengatakan itu tidak benar, ya wajar saja kemudian kalau kemudian konsumen merasa ditipu atau dibohongin, ya wajar kan. Tapi kalau dia mengatakan itu benar, nah dia akan berhadapan dengan Termul dan Jokowi lagi ya. Jadi jangan-jangan kemudian dipermasalahkan lagi yang namanya RJ-nya ya. Kita sedang berada di Polda Metro Jaya dan lagi-lagi setelah beberapa kali memasukkan laporan polisi kepada Polda Metro Jaya, hari ini pecah telur. Laporan pertama kepada Rismon Sianipar. Terlapornya Rismon Sianipar dan yang dilaporkan adalah pasal penipuan dan penggelapan. Ya, saya di sini membuka acaranya saja. Nanti akan dilanjutkan oleh Bang Azam sebagai kuasa hukum dan Bang Irwan sebagai pelapor. Ini berkaitan dengan sebuah buku Gibran Endgame. Ya, yang ada di sini ada 2 edisi pencetakannya, edisi pertama dan kedua di sini ya. Nah, tetapi Bang Irwan ini pernah membeli buku Gibran Endgame sebanyak 60 Bang ya? Iya. Dan dibeli secara kontan, transfer atau bagaimana? Ya, baik, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini hari Jumat, saya Irwan Esos telah hadir di Polda Metro Jaya untuk melaporkan saudara Rismon Sianipar, di mana saya telah membeli buku Gibran Endgame ini. Saya merasa tertipu, sehingga saya buatkan laporan polisi pada hari ini, hari Jumat 24 April 2026 dengan pasal penipuan dan penggelapan. Alhamdulillah kami baru keluar telah membuat laporan malam hari ini. Untuk itu saya sebenarnya
tidak akan melakukan hal ini. Akan tetapi saya merasa dirugikan dan merasa melakukan tertipu oleh saudara Rismon Sianipar, dan saya merasa telah dicurangi tentang hal ini. Sehingga saya buatkan laporan polisi pada hari ini, hari Jumat. Untuk itu, pada saya pribadi juga tidak akan berhenti untuk mengungkap persoalan ini, dan saya tidak akan tanggung-tanggung. Insya Allah saya akan proses dan kawal terus persoalan ini, laporan saya. Oke. Gitu. Boleh saya tanya sedikit, Bang? Iya, silakan. Jadi abang kemarin itu beberapa bulan lalu ya, Iya. pernah membeli Gibran Endgame, dan kenapa sekarang merasa ditipu? Apakah karena isinya, apakah karena ditarik, atau karena apa, Bang? Oke, saya salah satu penggemar Bang Rismon Sianipar. Sebelum Bang Rismon kami nyatakan bahwa dia mengkhianati dalam pergerakan ini. Saya bergabung dalam pergerakan ini dan ketemu Bang Rismon itu bulan September, beberapa bulan yang lalu, 2025 tahun lalu. Sehingga saya sangat salut dan bangga atas perjuangan dan pernyataannya Bang Rismon mengungkap persoalan masalah ijazah palsu ini yang telah ditulis di bukunya dengan judul Gibran Endgame. Dan awalnya Jokowi White Paper. Iya, itu. Sehingga saya punya inisiatif membeli buku pada acara Car Free Day, dan buku ini saya sendiri yang memikulnya. Dari mobil Bang Rismon Sianipar. Lantaran saya punya kegemaran dan inisiatif sendiri juga bersama teman-teman lain, karena saya bangga tentang seseorang Bang Rismon, sehingga saya bantu dia untuk memikul buku tersebut. Ratusan buku kami pikul dari mobilnya, membawa ke bundaran Hotel Indonesia. Itu acara Car Free Day. Jauh, itu hampir kurang lebih 1 kilo waktu itu. Wow. Saya terinspirasi beli. Waktu itu saya sampaikan, saya akan beli ratusan buku, 300 buku. Waktu itu saya akan bagikan baik di saya dari Indonesia bagian timur, dari Sulawesi, dan sebagian saya bagikan di Jakarta. Sehingga saya bayar waktu itu acara Car Free Day itu sebanyak 60 lebih buku saya bayar waktu itu. Itu dengan nilai uang ya satu bukunya 100.000. Itu 6 juta rupiah. Iya, lebih 6 juta waktu itu saya bayar. Yang 300 berarti tidak jadi dibeli pada akhirnya. Saya rencana memang mau bayar juga. Setelah saya lihat kondisi Bang Rismon semakin mencurigakan bagi saya, dan terbukti dia telah mengklaim bahwa bukunya ini tulisannya sendiri, hasil penelitiannya sendiri, dia sanggah tidak benar. Makanya buku yang 240 eksemplar lagi itu saya tidak jadi beli lagi. Tidak jadi beli. Tidak jadi beli lagi, saya batalkan. Malah berujung laporan polisi Saya untuk yang 60 buku. 60 buku, karena semua saya tertipu. Itu dalam hal ini. Itu. Oke, saya ke Pak Azam dulu ya, Iya. pengacaranya ya. Ya. Oke, saya ke Pak Azam dulu, pengacaranya. Bagaimana Pak menanggapi laporan ini? Apakah dirasa buktinya sudah cukup? Apakah pasalnya sudah tepat dan seterusnya? Gimana Pak? Soal pasal itu bergantung penyidikan nanti. Memang sementara ini 492 KUHP yang baru, dan Itu penipuan. ya 486 termasuk 495 juga. Ya. Jadi nanti kalau ada unsur ITE-nya 27A ya silahkan itu. Iya. Jadi tadi memang rekan-rekan kita yang mendampingi itu ada Gofur Sangaji, ada Jack ya, ada kita sendiri ya, yang tadi mendampingi gitu loh ya. Artinya apa? Proses perkara ini saya kira ya biarkan saja berlanjut supaya kepastian hukumnya itu ada. Saya pikir itu, dan sudah dilakukan satu proses tadi sama Irwan itu, bahwa sebenarnya bukan soal nilai uangnya, tapi ada satu perbuatan ya yang dimanipulasi, yang dimanipulir gitu loh ya, oleh seorang tadi yang disebut gitu loh ya. Maka itu menjadi sebuah tanggung jawab, karena bukan 60 buku, ini kan sampai ribuan ya kalau tidak keliru ya. Nah bayangkan, apalagi 5.000 lebih, berarti kan nilai uangnya juga bukan sedikit, fantastik gitu ya. Tapi sekali lagi bukan nilai uang, tapi sebuah perbuatan ya yang dimanipulasi itu disebarkan sedemikian rupa sehingga pidana umumnya masuk, pidana cybernya juga masuk gitu loh. Maka ini akan beruntun nanti
orang-orang yang merasa dirugikan akan datang juga menjadi saksi atau bahkan melaporkan juga gitu loh ya. Nah ini bahayanya kalau seorang mengaku dirinya membuat sebuah karya buku yang hasil dari penelitian yang penelitiannya juga belum jelas, sampai sekarang ternyata terjadi proses yang di beberapa stasiun televisi dia seolah-olah, ya saya katakan seolah-olah, menarik, tidak mengakui hasil karyanya. Nah inilah pidananya. Saya kira mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih juga pada rekan-rekan tadi lawyer, ada Bang Gafur, Sangaji dan Jack yang lain-lain. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum. Saya ada acara soalnya ke rumah sakit. Silakan. Ya, Terima kasih Bang Asam sebagai pengacaranya Bang Irwan. Iya. Nah, ini kita mau menanyakan nih Bang. Iya, Bang. Tadi kan Abang sempat juga meminta saya sebagai saksi. Memang saya akan menyaksikan ini perkara ini. Iya. Saya mengetahui memang kejadian di Car Free Day bahwa Bang Irwan ada membeli 60 buku dan saya tidak lihat memikulnya ya, jadi saya tidak mau saksikan itu. Iya. Saya tidak lihat memikulnya, tapi saya tahu Bang Irwan membeli dan membagikan sebagai donasi. Tapi kapan sih Abang mendapat tergerak untuk ini harus saya laporkan ini gitu Bang? Iya, baik. Saya sangat kaget pernyataan Pak Rismon pada saat di Istana Wakil Presiden. Oke. Iya, itu yang membuat saya sangat terkejut, sangat-sangat shock melihat pernyataan Pak Rismon pertama kali itu, bahwa dia tidak mengakui dengan tulisan yang telah ditulis dalam buku Gibran Endgame ini, sehingga saya boleh dikata shock, sehingga saya tidak percaya. Padahal ini semua ini hasil penelitian berdasarkan disiplin ilmunya dia, sebagai ahlinya dia, itu Pak Rismon ini. Sehingga memang sangat-sangat kami sebagai masyarakat rakyat Indonesia sangat kaget dengan Pak Rismon menganulir dan mengkomplain bahwa hasil penelitiannya ini itu tidak benar. Kami sayangkan bahwa ini pernyataan yang sangat-sangat blunder bagi dia, yang sangat tidak rasional, itu yang dilakukan oleh Pak Rismon sendiri. Itu. Saya sampai ingat karena tadi Bang Irwan mengatakan seperti itu. Saya ingat pertama kali ketemu Bang Irwan itu di Kemendikdasmen ya. Iya, betul. Kita di Kemendikdasmen, Bang Rismon sedang meminta keterangan dari kementerian tentang ijazah Gibran. Iya. Di mana saya sampai duduk-duduk di lorong-lorong itu ya, supaya direkturnya nggak bisa pulang. Iya. Nah, di situ saya ketemu Bang Irwan di kantin. Dan Bang Irwan sedang mempersoalkan sebuah ijazah juga ya. Ya, betul. Ijazahnya apa itu, Bang? Jadi memang ini kebetulan saya juga lagi menelusuri dugaan ijazah kepala daerah kami, yang diduga juga bahwa Bupati Morowali dan Wakil Bupati itu menggunakan ijazah palsu, sehingga saya meyakinkan, sehingga saya ke Kementerian Pendidikan untuk menelusuri. Disitulah saya ketemu pertama kali Bang Rismon. Oke. Ya, di kantin situ kami duduk sambil cerita, wah luar biasa ini. Saya sangat-sangat terinspirasi dengan gerakannya teman-teman semua, Bang Rismon kawan-kawan. Sehingga saya coba berkenalan di kementerian tersebut, sehingga kami alhamdulillah bisa bersilaturahmi. Dan sampai hari ini dia telah mengingkari apa ya hasil dari penelitian tersebut. Ya, Gitu. betul. Saya juga kalau boleh sedikit saya komentar ya. Ya, Bang. Memang laporan ini banyak sekali yang sudah meminta ke saya di komen-komen YouTube saya. Mungkin sekarang ada juga yang komen nih. Nanti kita baca-baca komennya lagi. Bahwa masa nggak ada sih yang mau melaporkan? Wah, gimana kalau dilaporkan? Gimana kalau dilaporkan? Ternyata hari ini ada yang benar-benar melaporkan bahwa beliau, Bang Irwan ini sudah membeli 60 buku dan akhirnya tidak terima ada pernyataan bahwa isi buku ini ditarik, karena berarti itu menipu ya. Iya. Menipu orang yang sudah membeli buku itu, ternyata bukunya isinya kebohongan. Menurut penulisnya sendiri. Iya. Penulisnya saja bilang itu bohong, tapi orang-orang sudah membeli dan rugi. Statistik yang saya ketahui sejauh saya berada di manajemen, itu minimal 6.000 buku sudah laku. Wow. Atau lebih ya. Minimal 6.000 lah yang saya tahu. Iya. Jadi itu 600 juta lebih. Iya. Ya, yang sudah membeli buku ini kalau dirupiahkan. Nah,
luar biasa keberanian Bang Irwan ini untuk melaporkan maju dan melaporkan Bang Rismon Sianipar, karena memang sudah kelewat batas kalau menurut saya. Saya melihat Bang Irwan sudah merasa ini keterlaluan dan sudah terlalu banyak. Nggak mungkin dikumpulkan semua satu-satu orang dari seluruh pelosok Indonesia untuk melaporkan. Jadi keberaniannya Bang Irwan ini patut kita apresiasi. Gimana? Jadi ini perlu kita ungkap sehingga ini satu pembelajaran bagi kita semua agar tidak terulang lagi di kemudian hari. Yang terutama tentang masalah legalitas, masalah ijazah. Ini kami harapkan kepada semua tokoh-tokoh nasional kita sampai ke daerah. Kedepannya Indonesia ini kita inginkan tidak ada lagi baik pemimpin kita di pusat sampai ke pelosok desa. Baik kepala daerahnya, bupati, wali kota, gubernur, sampai lurah, sampai kepala desa, tidak ada lagi yang menggunakan dugaan ijazah palsu. Sehingga kita akan bongkar persoalan ini sampai tuntas dan tidak ada kata menyerah. Dan masalah ini harapan kami juga, ternyata yang dijual oleh Pak Rismon ini, buku ini, ternyata ISBN-nya juga sudah palsu juga. Ternyata ini membuat sangat-sangat kami kecewa lagi. Kami baru tahu kemarin di acara Rakyat Bersuara, Anyus TV, dia mengakuinya sendiri itu bahwa ISBN yang diterbitkan ini bukan ISBN judul buku yang ini. Itu ternyata buku lain. Ini kan jadi yang Abang beli ini saya biar saya jelaskan sedikit Bang ya. Iya, ini kami merasa tertipu Bang juga. Sehingga kami merasa ini tidak boleh dibiarkan. Kita harus buatkan laporan polisi biar si pelaku tahu diri dan tidak mengulanginya lagi. Sebagai pembelajaran bagi dia. Saya tambahkan sedikit Bang ya soal Silakan, itu. Bang. Karena Bang Irwan ini kemarin duduk di sebelah saya di acara Rakyat Bersuara di iNews TV, dan di akhir-akhir acara itu, kalau ada yang masih mau mencari videonya, di jam keempat menit ke-11 tuh kira-kira, atau menit ke-20 lah. Nah di situ ada seseorang yang masih dalam manajemen, yaitu Arif Iksan, menyatakan bahwa ISBN-nya asli. Maka saya maju ke depan, dia memperlihatkan yang ini ya Bang. Nah ini buku cetakan kedua, di mana ISBN-nya belakangnya 33 dan didaftarkan ke Perpustakaan Nasional. Tetapi yang sudah dibeli banyak orang sebanyak 5.000 itu kan bukan yang ini. Iya betul. Tetapi yang lama. Cetakan pertama. Nah di cetakan yang ini ISBN-nya belakangnya 40 dan ini milik buku lain memang. Betul. Nah, saya juga baru tahu setelah saya keluar dari manajemen. Ya kan, setelah saya keluar dari manajemen baru lama-lama jadi bukunya ini dianulir, tapi sudah terlanjur terjual 5.000 lebih, 6.000 lebih. Ya, ada pertanyaan lagi? Bulan April. Iya, kami dapatkan itu masih beredarnya buku Gibran Endgame ini itu tanggal 21 April 2006, beberapa hari yang lalu. Ini yang sangat hendak habis pikir dan pernyataannya Rismon sendiri. Sehingga kami harapkan persoalan ini kita inginkan bahwa kita harus ungkap, jangan lagi terulang kebohongan yang selama ini apalagi mengakui sebagai ahli, sebagai penulis, akan tapi memberikan karya tulisannya di dalam buku itu penuh dengan kebohongan. Itu yang tidak bisa kami terima sebagai masyarakat rakyat Indonesia hari ini. Ada nanti kita kembangkan karena ada beberapa nanti nanti penyidik nanti yang akan coba kembangkan pasal apa lagi yang kita mau cantumkan. Mungkin apakah kita mau cantumkan di pasal masalah undang-undang ITE, konsumen dan lain sebagainya. Masih ada beberapa, akan tetap akan mengawal persoalan tidak main-main pada kesempatan kali ini. Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Ada batasan waktu nggak untuk enggak. Itu kita kalau soal penyidik itu kan menunggu berproses aja Bang. Nggak ada batas waktunya.
tinggal menunggu saja nanti panggilan berikutnya, pemberitahuan kapan melakukan untuk pemeriksaan selanjutnya. Kita tinggal menunggu dari pihak Polda Metro Jaya. Dari Janes ada yang mengatakan sedikit? Ya, kalau saya sih udah jelas pasalnya ini pasal penipuan dan penggelapan. Udah kau tipu rakyat Indonesia dengan pakai ijazah Yamaguchi dan surat kematian, tambah lagi pasalmu Rismon telah uangnya bapak-bapak ini keopannya. Kalau asli tetap masuk penjara, palsu pun masuk penjara. Itu dua-duanya udah kena pasal 5 pasal, nggak berapa puluh pasal. Ya Pak Jagir, kamu penasihat hukumnya, siap-siaplah untuk membela dia ya. Oke. Mungkin sudah cukup Bang Irwan ya. Ya, Ya. terakhir mungkin Oke. Bang Iqbal dan teman-teman semuanya, saya cuma ingatkan, kami buat seperti ini atas ketulusan, keikhlasan kami, tanpa ada intervensi dari siapapun. Ya, mereka akan mendukung. Yang kedua, kami sebagai rakyat itu mewakili mungkin seluruh rakyat Indonesia yang terzolimi akan selalu menyuarakan kejujuran. Maka harga mati Pak kita makzulkan. Betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada semua YouTuber yang sudah hadir. Dan jangan lupa subscribe di channel yang Anda sedang tonton sekarang ya. Soalnya banyak banget channelnya, nggak bisa saya sebutkan satu-satu. Tapi kalau bisa subscribe Sentana juga. Oke, selamat malam. Dan kawal terus persoalan ini. Kami akan berikan terus update mengenai laporannya Bang Irwan ini. Saya yakin akan diproses cepat oleh kepolisian karena ini adalah tindakan yang luar biasa. Bukan sekedar pencemaran nama baik yang pasal karet atau gimana-gimana, fitnah itu kan pasal gampang-gampang. Nah, ini adalah kerugian ekonomi yang jelas. Langsung LP. Besar sekali kerugian ekonominya. Pengaduan. Kalau 6.000 orang mau melaporkan semua, 600 juta nilai kerugiannya. Jadi ini bukan main-main lagi, bukan uang receh lagi. Dan kepolisian saya yakin akan serius menangani ini. Iya. Dan untuk Rismon Sianipar, ya jangan mangkir aja lah. Ya, Iya. jangan mangkir aja kalau dari saya, pesan dari saya. Lebih baik Anda selesaikan dengan jantan. Arif Iksan juga Anda selesaikan dengan jantan masalah ini, ISBN ini juga. Ya, Jagir, ya dampingilah terus klienmu itu sampai puas. Ya, sampai seluruh problemnya kau solving, sampai seluruh problemnya kau selesaikan ya, Bang Jagir, saudaraku, klienku ya, klienku enggak, itu kliennya dia Rismon. Oke, sampai situ aja, terima kasih semuanya, sampai jumpa di episode yang akan datang. Thank you. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Thank you Bang. Udah. Cumi-cumi. Udah matiin kah? Belum. Matiin aja lah. Pak Gafur. Itu tuh masih doorstop tuh Mas. Mandi nih. Keringat. Doorstop. Ya baik. Hari ini alhamdulillah saya di Polda Metro Jaya. Saya Irwan Esos. Alhamdulillah hadir untuk melaporkan saudara Rismon Sianipar karena saya telah merasa tertipu telah membeli buku Gibran Endgame ini, di mana saya rencana membeli 200 buku sampai 300 buku dan saya baru membayar 60 buku, sisanya belum saya selesaikan. Dalam berjalan seiring waktu, tiba-tiba muncul pernyataan yang sangat mengagetkan buat saya. Saya tertipu dan tidak menyangka saudara Rismon menganulir dan tidak mengaku ditulisnya. Dan dia menyatakan bahwa isi buku ini bohong dan menurut dia. Sehingga saya membuatkan laporan Polda Metro Jaya hari tanggal 24 April 2026 itu langsung diterima oleh pihak Polda Metro. Bagian penerimaan laporan itu langsung dibuatkan laporan polisi pada sore sampai malam hari ini. Laporannya terkait apa Bang? Pertama, penipuan
saya laporkan gitu. Karena saya merasa ditipu. Setelah saya membaca isi buku ini, ya dengan muncul pernyataannya dia di Istana Wakil Presiden waktu itu, bahwa dia tidak mengakui dan menganulir isinya buku ini. Dan parahnya lagi, di acara Rakyat Bersuara di News TV beberapa malam yang lalu, malam Rabu kemarin, itu bahwa dia tidak mengakui lagi isi bukunya ini. Sehingga kami yang telah membeli, telah membaca, sebenarnya Pak Rismond ini kami penggemar beratnya beliau, mengaguminya beliau dengan hasil penelitiannya beliau juga. Akan tetapi kenapa berubah 180 derajat dan tidak mengakui buku yang telah ditulisnya sendiri. Artinya tuntutan kepada terlapor ini apa, Bang? Gimana? Tentang penipuan. Enggak, tuntutannya. Kepada, kan udah dibeli bukunya, itu gimana tuntutannya? Iya, saya akan menuntut, itu harus diproses saya hukum karena saya merasa tertipu, Bang. Itu atas buku yang telah diterbitkan oleh Bang Rismond ini. Itu. Dalam pelaporan ada barang bukti yang diserahkan? Iya, untuk sementara hanya laporan polisi dulu. Nanti akan dikembangkan oleh pihak penyidik nanti. Kita menunggu laporan berikutnya nanti. Bukti yang diserahin ke polisi apa, Bang? Satu, buku. Yang kedua, bukti pembayaran, pembelian buku. Dan ada beberapa teman-teman saksi. Itu. Tapi kalau untuk harga buku itu belinya berapa, Bang? Mana, Bang? Kemarin harga buku ini satunya ini 100.000. Saya membeli kemarin buku yang saya bayar itu 60 dari 300 buku yang saya rencana membeli. Yang saya bayar baru 60, sekitar 6 juta lebih. Gitu. Ini Abang mengalami kerugian sekitar 6 juta gitu ya, Bang? Ya, kalau bilang kerugian material ya memang benar. Tapi salah satu yang membuat saya kerugian saya ini sangat-sangat tidak ironis bagi saya. Telah membeli buku, membacanya dengan seksama, sampai tiba-tiba muncul pernyataannya Bang Rismond Sianipar di Istana Wakil Presiden bahwa buku ini dia tidak akui lagi dengan apa yang telah hasil penelitiannya dia. Gitu. Sehingga saya inisiatif, berarti kami ini yang membeli buku, yang telah membacanya, yang menggemari dia selama ini, kami merasa dibohongi dan ditipu. Gitu. Apalagi mengaku-ngaku sebagai lulusan terbaik Dr. S3, ternyata kami saksikan kemarin malam di acara News TV, wah lebih fatal lagi. Itu apakah gelar doktornya tersebut itu jelas atau enggak, lulus atau tidak. Itu maka itu membuat kita yang sangat-sangat terinspirasi untuk melaporkan dia dugaan penipuan ini. Pembelian buku yang pertama itu kapan, Bang? Terus janjinya lagi yang berikutnya itu kapan? Iya, saya beli buku waktu itu di acara Car Free Day tanggal 20, kalau saya tidak salah ingat, waktu itu hari Minggu, sekitar tanggal 24 atau 23 Januari, acara Car Free Day di Bundaran HI. Saya sendiri juga yang memikul buku ini. Saya, Bang, sebagai mantan ketua DPRD Kabupaten Morowali, tidak pernah saya memikul buku itu hampir kurang lebih 1 kilo. Parkir mobilnya Bang Rismond itu di belakang Hotel Mandarin. Aku bantuin pikul bukunya dia. Lantaran saya menggemari dia tentang mengungkap kasus persoalan ini, baik dugaan jasa palsunya Pak Joko Widodo, mantan presiden kita, maupun wakil presiden hari ini Pak Gibran. Itu sehingga saya punya harapan, keinginan agar kedepannya baik dari pusat sampai ke daerah nggak ada lagi calon-calon pemimpin kita yang diduga ijazah palsu. Ya,